Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau satu di dalam doa, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Buat hari yang indah Engkau telah menyatukan kami di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Walaupun masih ada yang ada di rumah Tuhan, kami percaya bila kami satu hati di dalam Engkau, kami mau mencari wajah-Mu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah kami yang baik, sebab Engkau Allah kami yang setia, Allah kami, penolong hidup kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jelas setiap nafas kami, setiap apa yang kami nyanyikan ialah menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kuasa-Mu itu turun atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang di dalam permasalahan sungguh Engkau Allah yang akan bukakan jalan dan berikan pertolongan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berseru kepada Bapa yang setia, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, oh Bapakku yang setia, Allahku yang baik. Mengerti setiap kami Tuhan, sebab pertolongan kami hanya di dalam-Mu Bapa. Ku percaya Kau sudah menunjukkan kasih setiamu setiap kami Bapa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh Kau Allah yang baik. Kau lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Dengan sungguh katakan, Kau lebih sanggup Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Bapa kami yang setia, penolong yang setia, Yesus Kristus. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kepada siapa lagi kami mengandalkan? Kami berharap hanya kepada Engkau Yesus. Karena Engkau yang lebih tahu, karena Engkau yang memiliki bumi ini, karena Engkau yang menciptakan setiap kami.
Oleh karena itu Engkau yang lebih tahu terhadap hidup kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau muji dan muliakan nama-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau menaruh dalam setiap mulut lidah kami roh-roh pujian hanya untuk mengagungkan Yesus Kristus Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau turun atas hidup kami. Haleluya. Amin. Bersoal bagi nama Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Sebab Dia adalah gunung batu kita. Amin. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hei, sebab Dia Allah yang luar biasa. Tuhan kekuatanku, gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku. Kuasanya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita yang dahsyat siapa namanya? Yesus Kristus. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhanku adalah yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Yang takkan tergoyah
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Besar bagi nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami semua hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat kediaman-Mu yang suci ini Tuhan Yesus. Engkau terima kasih Tuhan karena anugerah dan begitu besar kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami semua kembali mengucap syukur di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, matur nuwun Bapa, matur nuwun. Engkau telah memberi kami semua Tuhan, kami percaya. Kami percaya anak-anak-Mu Engkau singkirkan dari segala mara bahaya, segala penyakit Tuhan. Sehingga kami boleh sehat pagi hari ini, bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat memperlebar kerajaan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beri tangan-tangan yang memberi Tuhan. Juga yang belum bisa memberi, kami percaya suatu saat akan memberi juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sudah memberi, kita bisa bangun berdiri. Bagai
ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembab gelap yang ada. Haleluya. Di dalam hidupku takkan lagi menggetarkan setiap kami. Takkan lagi menggetarkan hatiku. Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Kita mau satu dalam doa. Kita mau datang ke hadirat-Nya Tuhan. Nyiapkan hati kita. Syukur. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Adi untuk manjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak pada kesempatan pagi ini. Masih Kau perkenankan kami untuk hadir di sini, untuk bersekutu pagi hari ini, untuk mendengarkan semua firman yang akan Kau sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di sini, agar kami para pendengar-pendengar firman-Mu selalu Kau naungi dalam Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang difirmankan oleh Bapak Gembala menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, tuntunlah kami supaya kami bisa memberikan apa yang terbaik setelah dari firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Bukan hanya untuk mendengarkan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Sebab firman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari pagi ini. Kiranya firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pelita dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu selalu menyertai kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, selain kasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita diberi kesempatan oleh Tuhan bisa beribadah. Ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Baik, kita segera akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini sudah terpampang ya, temanya siapakah Yesus bagimu? Saudaraku, siapakah Yesus bagimu? Ya. Mari kita akan baca saja lebih dulu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5 lebih dulu. Kita akan baca bersama-sama, kita bangkit berdiri dan nanti saya akan ditolong oleh Bapak Sigit. Injil Matius 26 ayatnya yang kedua ya, yang kedua sampai yang kelima. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa
2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipe melihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul kekuatan di antara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan 2 hari lagi akan ada masa raya Paskah. Memang kita mendekati tentang salib Kristus, mendekati tentang Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau Paskah pada zaman dahulu bangsa Israel itu adalah merupakan perayaan keluarnya orang Israel dari perbudakan tanah Mesir. Ya, itulah Paskah atau Pasah. Tetapi untuk kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang menebus dosa kita. Sudah 2 hari lagi katanya akan dirayakan masa raya Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudaraku, ayat-ayat ini mengatakan, sudah ini adalah pandangan dari para imam dan tua-tua bangsa Yahudi melihat bagaimana Yesus sebagai sosok yang mereka benci, mereka dengki, mereka tidak senang. Ya, kebencian itu diwujudkan ya, atau ditunjukkan. Dikatakan di sini pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Saudaraku, jadi tokoh-tokoh orang Yahudi waktu itu, yaitu para imam kepala, baik juga tua-tua Yahudi. Ini kok bisa oglak-aglek. Ini jangan oglak-aglek, enggak enak. Dikasih ganjel. Ya. Puji Tuhan. Jadi tokoh-tokoh Yahudi dia merundingkan. Sudah, kenapa mereka membenci? Kenapa mereka bersikap dengki kepada Yesus? Karena sudah Tuhan Yesus itu pada saat dia hidup di dunia, ya, dia adalah selalu mengadakan hal yang baik. Bahkan mujizat-mujizat selalu terjadi dalam kehidupannya. Banyak orang akhirnya menjadi percaya. Banyak orang menjadi pengikutnya. Bahkan waktu itu masyarakat Romawi juga, ya, orang-orang Roma juga sudah mulai percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian tokoh-tokoh waktu itu, yaitu para imam dan tua-tua orang Yahudi, merasa iri hati. Bisa-bisa kedudukannya tergeser. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 11, tolong dibaca. Yohanes pasal 11 mulai dengan ayat 43 sampai 45. Yohanes pasal 11 mulai ayat 43 sampai 45. Dan sesudah berkata demikian, Yohanes 11 ya, tolong. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 43 sampai 45. Ya. Dan sesudah berkata demikian, Sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. ini peristiwa Lazarus yang mati. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Dia berkata kepada Lazarus, marilah keluar. Ya.
Orang yang telah mati itu datang keluar. Ya, orang yang sudah mati 4 hari 4 malam berada di kubur. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, keluar Lazarus. Orang yang sudah mati itu datang dan keluar. Ya, terus. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan Ya. mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya, terus ayat yang 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan Ya. yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Tuhan Yesus percaya kepadanya. Ya, jadi banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus karena mujizat yang diberikan kepada Lazarus, keluarga Lazarus, dan keluarga ini akhirnya ya mendapatkan bebas dari segala ya duka cita, ya bangkit dari kematian. Dan dikatakan banyak orang dari antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, yaitu keluarga Maria, Lazarus, Marta, ya. Ini 3 orang ya keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya senang kalau setiap keluarga bisa semua kumpul beribadah kepada Tuhan. Ya, sudah itulah kerinduan Tuhan. Dan Tuhan selalu datang di keluarga ini. Ya, jangan sampai Tuhan datang seperti Lazarus. Kalau cerita sebelumnya, Lazarus kalau dikunjungi, Lazarus tidak ada, alias tidak tahu kemana. Ya, saudara, dia ada di luar, sehingga Lazarus yang akhirnya sakit dan menjadi mati. Nah, kalau kita Tuhan selalu berkunjung, kita tidak ada, kita bisa mengalami sakit rohani dan akhirnya mati. Mari kita rajin ya kepada Tuhan. Pada akhirnya Lazarus memang Yesus datang, dia hadir di situ, ya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan terus baca ayatnya yang ke 47 sampai 48. Yohanes 11 ayat 47-48. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat." Iya, mereka berkumpul, apa yang harus kita perbuat? Nanti kita ini kekurangan jabatan karena orang-orang pada berduyun-duyun datang kepada Yesus karena Yesus mengadakan mujizat Tuhan. Dan saudara perlu juga terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang sanggup, yang bisa menolong hidup kita. Amin, saudara. Ya, ini seperti Yesus selalu mengadakan mujizat, banyak orang yang datang. Ya, puji Tuhan. Tapi saudara datang bukan karena mujizat, saudara datang karena cinta Tuhan. Ya, mari kita nanti akan lihat. Memang pertama kali boleh sudah datang karena mujizatnya Tuhan, karena pertolongannya Tuhan. Tapi selanjutnya sudah bukan hanya datang karena hanya pertolongannya Tuhan, tapi sudah datang karena sudah cinta kepada Tuhan. Selanjutnya 48. Apabila kita biarkan dia, Apabila dibiarkannya, ya orang-orang datang kepada Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. ya semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Iya, mereka akan menguasai dan kedudukan mereka akan habis sebagai tua-tua, ya, sebagai orang-orang Farisi. Mereka sudah tidak dianggap lagi, hanya kepada Yesus. Memang ini yang seharusnya, saudara, ya. Karena Yesus adalah bukan sekedar manusia, dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara. Raja, dia segala raja. Semua harus datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi, ya, Filipi pasalnya yang ke-2. Sebentar, saudara, saya cari. Ya, nama dia segala nama, semua harus menyebut dia
mengagungkan Dia dan percaya kepada Dia. Ya. Ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Filipi 2 ayat 9 sampai yang 11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dia segala nama, supaya dalam nama Yesus dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi ya, yang di bawah bumi, dan yang ada di bawah bumi, ya, dan segala lidah mengaku segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara ya. Sekarang mungkin belum, tapi suatu saat orang akan dipaksakan harus menyembah Yesus Kristus, mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Saudara, tapi bersyukur saudara bisa lebih dulu mendapat anugerah mengerti, terbuka Yesus adalah Tuhan dan saudara menyembah Dia. Amin, saudara. Tapi satu saat mereka kalau tidak mau dipaksakan harus menyembah Dia. Ya, seperti ayat ini yang dikatakan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mereka akan berlutut datang kepada Tuhan. Sudah, itulah ya, kita bersyukur karena kita lebih dulu mendapat kemurahan, kita dipanggil, dipilih untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kenapa ya mereka penuh kebencian, yaitu orang para tokoh Yahudi, yaitu tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala, mereka benci, mereka iri hati, ya, sebab bisa-bisa mereka kehilangan masa, kehilangan ya forum karena ya orang-orang mengikut dia. Dan itu akhirnya bukan saja iri, sampai akhirnya dia menjadi benci. Ya, jadi benci. Dan dari kebencian itu akhirnya juga dia berusaha untuk menangkap Yesus dengan jalan bagaimanapun caranya, dan akhirnya membunuh, menyalibkan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, itu timbul dari hati. Ya, makanya kita perlu jaga hati. Kata firman Tuhan, Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, jadi kebencian, pembunuhan, ya, rencana-rencana yang jahat itu dari hati. Sudah, hatinya orang-orang imam kepala Yahudi atau tua-tua bangsa Yahudi, mereka dimulai dari iri hati karena banyak orang datang kepada Yesus dan dia kehilangan masa, kehilangan orang-orang yang pengikut-pengikutnya yang mengagungkan dia, yang menjadi pengikut. Padahal Alkitab mengatakan bagaimana orang buta menuntun orang buta. Tokoh-tokoh Yahudi, yaitu imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, mereka tokoh tetapi mereka buta, menuntun orang buta, sama-sama masuk dalam lubang. Ya. Mereka tokoh tapi tidak mengerti jalan surga itu kemana, tidak mengerti. Seperti contohnya Sakius, bukan Sakius apa? Yang datang malam-malam, Nikodemus, ya, ya, datang malam-malam, dia bilang, ya, bagaimana caranya untuk masuk surga? Ya, kamu harus lahir baru. Bagaimana saya sudah tua lahir baru? Ya, dia tidak ngerti, saudara. Jalan ke surga, lahir baru itu bukan dilahirkan kembali dari rahim ibunya, tapi dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Amin, saudara. Dari air dan Roh Kudus, yaitu kita lahir baru dari baptisan air dan baptisan Roh Kudus, supaya kita menjadi orang yang baru.
hidup yang diubahkan. Orang Kristen harus lahir baru, ya, supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Tapi tokoh Yahudi waktu itu, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak tahu. Contohnya tadi Nikodemus, dia tidak mengerti. Ya, kita tinggalkan itu saja. Mari sekarang kita lihat. Jadi hati itu harus dijaga. Kita baca dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. ya, hati itu pusat kehidupan. Ya, Saudara, jagalah hatimu dari segala yang baik dan buruk, sebab dari dalam hati itulah sumber kehidupan. Kita baca Matius pasal 15 ayat 18 dan 20 sampai 20. Matius 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut, Yang keluar dari mulut berasal dari hati, berasal dari hati dan itulah yang menajiskan yang orang. menajiskan. Jadi orang berkata dari mulutnya itu, ya itu karena berpusat dari hati. Dan itu seringkali yang menajiskan. Terus, Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perzinahan, percabulan, ya, pencurian, ya, sumpah palsu, ya, dan hujat. ya. Itulah yang menajiskan orang. Itu menajiskan orang dan itu yang timbul dari dalam hati. Kalau kita tidak dijaga hatinya, tidak disucikan, tidak dikuduskan hati kita, maka yang ada tadi, dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, bahkan dari ucapan kita pun kita sudah tahu hatinya bagaimana. Kalau hatinya penuh kebencian, timbullah ya itu hati yang iri, hati yang dengki, ya hati yang penuh kebencian, itu dari hati. Sebab hal yang baik atau jahat itu timbul dari hati. Mari kita minta kepada Tuhan supaya hati kita disucikan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, sehingga yang keluar dari kita, dari dalam hati ini perkara-perkara yang baik. Amin, saudara. Perkataan saudara bagaimana? Perkataan saya bagaimana? Perkataan yang penuh kedengkian, penuh iri hati, penuh kebencian, penuh dan akhirnya sampai pikiran yang jahat. Ya. Kalau perkataan kita penuh sumpah serapah itu karena hatinya. Tapi kalau hatinya dipenuhi oleh Kristus, oleh firman Allah, yang keluar adalah perkataan yang menguatkan, yang menghiburkan, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang membangun. Tapi kalau perkataan kita dipenuhi dengan kepahitan, sakit hati, ya, kebencian, nanti akan timbul pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Dan itu yang keluar dari hati. Sampai 20 ya. Sudah? Itulah yang menajiskan orang. Ya. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya, tidak menajiskan saya. Jadi kalau semua hanya yang dari hal-hal yang kelihatan itu yang tidak menajiskan, tapi yang dari dalam hati itu. Hatinya bagaimana? Hatinya perlu dijaga, hatinya perlu disucikan, hatinya perlu dikuduskan dengan darah Yesus, dengan terima Yesus seperti Nikodemus tadi, ya hatinya harus disucikan, disucikan dengan air dan Roh Kudus. Hatinya ada Roh Kudus, maka yang keluar bukan perkara-perkara yang najis dan yang jahat, tapi akan menjadi berkat tadi. Sudah, puji Tuhan, perkataan kita bisa perkataan yang jadi berkat. Jadi berkat bagi sesama kita, sekeluarga kita, ya, jadi berkat bagi anak-anak kita, ya, orang tua kita, suami istri, ya, sudah, bahkan tetangga, bahkan dalam gereja pun perkataan
jadi berkat. Tapi kalau sudah pertama sudah ucapannya penuh sumpah serapah, ya, penuh dengan dusta, penuh dengan sakit hati, kepahitan, ya itu nanti semuanya akan berkembang menjadi perkara-perkara yang najis. Puji Tuhan, mestinya dalam 2 hari yang akan datang, karena mau hari Raya Paskah, mestinya ya imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mestinya memikirkan Paskah, bagaimana harus yang sebaiknya. Tetapi sayang, mereka diliputi dengan penuh kebencian, diliputi dengan hati yang mau membunuh. Karena kebencian itu memang membunuh, saudara. Dikatakan firman Tuhan Yohanes 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes sebentar saya, ayat pasal 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ia pendusta besar. Ya, terus. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat tidak dikasihi, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja tidak bisa mengasihi, saudara. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi saudara, jangan sampai ada kebencian. Dimulai dari iri hati tadi. Iri hati, akhirnya timbul sakit hati, kebencian, dan terus sampai akhirnya membunuh. Ini merancangkan pembunuhan, saudara. Imam-imam kepala, para imam dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka merancangkan membunuh Yesus karena diawali dengan kebencian, dengan sakit hati, dengan iri hati. Ya, jadi saudara jangan sampai iri sama berkatnya orang. Ya, saudara bisa adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita harus minta sama Tuhan, cari Tuhan. Yang lain diberkati, pasti saudara juga diberkati Tuhan. Tapi enggak usah iri. Enggak usah iri, sudah dipakai Tuhan. Orang lain dipakai Tuhan. Sudah juga bisa dipakai Tuhan. Ya. Tetapi ini imam-imam, yaitu timbul kebencian, ya, menganggap Yesus itu merupakan sosok yang harus dibenci, harus dibunuh. Tapi di tengah-tengah hal yang sungguh seperti itu, tapi kita melihat ada sosok perempuan, ya, yang menghormati dan mengasihi Yesus. Kita lihat kembali kepada Yohanes, Injil Yohanes, Matius 26, kita baca sekarang pada ayatnya yang ke-6 sampai 13. Tolong dibaca. Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Ya. Ketika Tuhan Yesus berada di Betania, ini juga masih berkenaan menjelang penyaliban Yesus, ya. Terus di rumah Simon si Kusta, ya, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ya, datang seorang perempuan membawa buli-buli minyak harum yang mahal, minyak wangi, minyak pewangi, ya, yang mahal harganya. Kalau di tempat lain disebutkan, ya, harganya 300 dinar. Ya, 300 dinar itu sepertinya kurang lebih bekerja 1 tahun. Ya, jadi upah pekerja 1 tahun dia bawa kepada Tuhan Yesus yang saat ini berada
di Betania. Terus minyak itu dicurahkan tidak, kalau biasanya pakai minyak paling cerut gitu ya. Sedikit-sedikit sudah harum, tapi ini dicurahkan. Minyak itu dicurahkan kepada siapa? Dicurahkannya ke atas kepala Tuhan Yesus. Ke atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Ya, terus melihat itu murid-murid gusar dan berkata, iya, untuk apa pemborosan ini? Ya, murid-murid mencegah atau protes. Ini pemborosan. Ya, untuk apa? Tapi dia tidak tahu sebenarnya sosok Yesus yang sebenarnya. Saudara, tetapi wanita ini tahu. Ya, dia mengerti. Dia tidak merasa memboroskan, tapi justru merasa dia mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan, dan dia lakukan itu dengan memecahkan buli-buli yang berisi minyak wangi seharga 300 dinar. Minyak yang mahal, minyak yang biasanya dihargai. Terus, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, ya, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Seolah-olah disejajarkan, uang itu bisa kan digunakan untuk orang miskin, kan itu lebih bagus daripada dicurahkan begitu saja, boros itu. Sebenarnya persembahan yang sungguh luar biasa kepada pribadi Yesus itu bukan pemborosan, tapi itu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Amin, saudara. Terus Amin. saja. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya, tidak selalu bersama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ya, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya, jadi Yesus tidak lama lagi akan mati dan dikuburkan. Tetapi perempuan itu sudah membuat, katanya, dia meminyaki tubuh Kristus. Ya, dan dia mempersiapkan seperti kematiannya Kristus yang harus menanggung dosa kita, mencintai kita kematiannya karena dia cinta. Berulang kali saya sampaikan, Yesus mati untuk kita tatkala kita masih berdosa. Jadi sudah, kalau bisa cinta Tuhan Yesus, tetapi lebih dulu Tuhan Yesus cinta pada kita. Amin, saudara. Amin. Ya, perempuan ini mengasihi kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan, tapi sebenarnya lebih dulu Yesus mengasihi dia. Dan sadarlah saudara, bahwa Yesus juga menyintai saudara. Amin. Amin. Ya, tatkala kita masih berdosa. Itu di mana? Roma. Tapi lanjutkan sedikit dulu. Ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Iya, sudah dapat sanjungan. Perempuan ini yang berkorban, dikatakan di mana Injil dikabarkan, nama perempuan ini, ya, apa yang dilakukannya akan disebut mengingat dia, akan diingat oleh Tuhan. Terus, ya, sudah yang melakukan kepada Tuhan akan diingat terus. Sampai di sorga Tuhan juga ingat. Sampai di kubur Tuhan juga, ya, dia ingat. Karena bau harumnya itu masih terasa. Seperti sudah punya sapu tangan, sudah kena semprot minyak wangi, dicuci masih terasa baunya. Demikian juga Tuhan Yesus, tatkala dikubur dia masih terasa bau harum yang diberikan oleh wanita ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau wanita ini mengasihi kepada Tuhan, sesungguhnya saya katakan tadi, Tuhan lebih dulu mengasihi wanita ini.
Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan lebih dulu cinta saudara. Roma pasal yang kelima ayatnya yang berapa? 8? 10? Ya 8 ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya Allah kepada menunjukkan kita kasih-Nya kepada kita. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya? oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, ketika Yesus telah mati, Yesus rela mati. Yesus mau menanggung dosa kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saya bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara. Sebab itu kalau saudara bisa percaya Tuhan Yesus, jangan keluar dari Dia. Tetaplah setia sampai akhir. Amin, saudara. Sampai mati. Kata Tuhan, biarlah kamu setia sampai mati. Nanti akan datang upahnya. Wahyu berapa? Wahyu 3 ayat 10 atau berapa? Wahyu 3 ayat 10 betul? Hah? Bukan. 2. Wahyu 2. Iya, setia sampai mati. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Iya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut, ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, Ya. dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi kalau sudah menghadapi derita karena Tuhan, ya salib karena Tuhan, pencobaan karena Tuhan, ujian karena Tuhan, ya jangan kamu takut terhadap apa yang harus kamu derita. Saudara siap mengikut Tuhan menderita? Haleluya. Halo, siap jemaat Tuhan menderita? Ya, siaplah, saudara. Karena bukan kita cari-cari penderitaan, bukan, saudara. Tidak usah cari-cari penderitaan. Saudara datang ke gereja ini satu penderitaan. Ada saudara yang jauh datang kemari, itu penderitaan, saudara. Penderitaannya apa? Penderitaannya jauh ke sini harus naik angkot atau mungkin yang punya kendaraan sendiri. Ini penderita, saudara. Di rumah mestinya enak-enak hari Minggu. Ya, datang sini lagi memberikan persembahan, ya keluar duit lagi, mestinya masa pandemik. Ini penderitaan. Saudara, saya katakan kalau ikut Tuhan tanpa penderitaan, tanpa kemuliaan, saudara tidak akan mendapat kemuliaan. Penderitaan salib itu akan mendatangkan kemuliaan. Amin. Mari kita siap kalau kita karena Tuhan kita menderita. Terus, Hendaklah engkau setia sampai mati. dalam penderitaan setia sampai mati. Jangan setia hanya seminggu, 2 minggu, setia hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun sudah diberkati dada gereja, dada ya Pak Andreas. Jangan, saudara, tapi setia sampai akhir, sampai mati. Terus, Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. pada akhirnya kita akan terima mahkota kehidupan. Mengikut Tuhan setia sampai mati, nanti ada mahkota kehidupan. Ada sorga yang disediakan oleh Tuhan. Hidup kita bukan hanya terbatas di dunia ini, yang terbatas. Tapi hidup kita sampai tujuan akhir, itulah kerajaan sorga dan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu setia sampai mati. Ya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, setia sampai akhir. Ya, kita kembali kepada perempuan tadi, ya. Puji Tuhan, kembali di dalam Matius pasal yang berapa tadi? Ya, 26. Ya, dikatakan perempuan ini melihat sosok Yesus adalah sosok yang patut dihormati dan dikasihi. Kenapa?
Karena dia sudah mendapatkan lebih dulu cinta dari Tuhan, kasih dari Tuhan, keselamatan yang dia terima. Ya, tadi dalam Roma sudah dijelaskan. Ya, aku sudah menunjukkan kasih-Mu yang rela mati untuk keselamatan kita. Puji Tuhan. Sudah merasa ini atau tidak? Ya, saya yakin saudara yang datang kepada Tuhan karena kita merasakan bahwa Tuhan itu sudah rela mati, menebus dosa kita, mengampuni segala dosa kita lewat darahnya yang tercurah. Kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal, kata firman Tuhan, yaitu bukan dengan darah binatang, tapi darah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib dan menebus kita. Biarlah kita juga cinta seperti wanita ini. Punya pandangan, punya penglihatan kepada pribadi Yesus, yaitu pribadi yang patut dihormati dan patut disayangi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Dan bukti dari kesayangannya, hormatnya perempuan ini, dia mempersembahkan persembahannya dengan harga yang mahal, bukan murahan. Ada orang Kristen mempersembahkan persembahan yang murahan, kayak pergi ke toilet saja 200. Ya, saya tidak menghinakan korban, saudara. Tetapi mari kita bisa menghargai korban Kristus. Amin, saudara. Kalau sudah diberkati, kenapa tidak kita mengasihi Tuhan, menghormati Dia? Sudah mempersembahkan bukan untuk kami loh, saudara. Ada yang berpandangan, wah enak kalau naik mempersembahkan perpuluhan pendetanya yang sugih. Loh, sudah memberi pada saya atau pada Tuhan? Ya, lakukanlah kepada Tuhan. Amin. Ini wanita ini. Dikatakan tadi, dia mempersembahkan luar biasa. Bekerja 1 tahun, sebab 1 dinar itu adalah upah orang Israel bekerja 1 hari. 1 dinar. Lah kalau 300 dinar, hampir 1 tahun dia kumpulkan itu dan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan persembahan murahan, seperti Tuhan mempersembahkan hidupnya bukan murahan. Cuma-cuma itu bukan berarti murahan, tapi karena saudara tidak bisa memiliki keselamatan, Tuhan berikan anugerah cuma-cuma kepada kita. Ya, ingat loh, pemberian Tuhan itu bukan cuma-cuma, itu bukan murahan, tapi korban yang besar dari Tuhan Yesus. Maka selayaknya kita menghormati dan mencintai Tuhan. Dan wanita ini adalah contoh memberikan kepada Tuhan bukan murahan, tapi yang harum, yang mahal harganya, yang mulia. Saudara, dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan tadi saya contohkan seperti pakai parfum, mungkin saya lurus, tapi buli-bulinya dipecahkan. Ya, botol leher botol itu dipecahkan dan dicurahkan atas kepala Tuhan Yesus sampai ke tubuhnya. Puji Tuhan. Saudaraku, bahkan perbuatan ini mengundang marah, mengundang gusar, mengundang murka orang-orang berang besar, karena dianggapnya ini pemborosan, menganggap pemborosan mestinya bisa diberikan, dijual laku 300 dinar dan diberikan pada orang miskin. Tuhan tidak bisa disamakan. Orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu, tapi Tuhan, kesempatan kepada Tuhan itu ya ada batasnya, ada waktunya. Kita berbuat kepada Tuhan itu
tidak selamanya diberi kesempatan. Ingat waktu pembangunan Bait Allah pada zaman Israel, mereka disuruh, ayo siapa yang digerakkan Tuhan, siapa yang diberkati oleh Tuhan, persembahkan. Tes. Tapi pada akhirnya, ya, setelah semua sudah banyak yang datang dan Musa serta Harun berkata, sudah cukup, ini sudah lengkap. Ya, mereka mau datang mempersembahkan. Musa berkata, cukup, sudah cukup pembangunan rumah Tuhan, sudah cukup. Ya, sudah. Ya, ini juga demikian. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan ini kesempatan yang baik. Kurang 2 hari lagi masuk dalam Paskah. Kurang 2 hari lagi Yesus akan disalibkan. Menghadapi kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah kesempatannya. Tapi mereka ada yang justru hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Yesus, tapi juga salah satu adalah seorang yang hatinya penuh terima kasih, penuh hormat kepada Tuhan. Ya, sudah. Dan dia melakukan perbuatan mengorbankan sesuatu yang mahal harganya, minyak. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan itu adalah persiapan nanti untuk pernikahan. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi apapun yang jelas di sini dikatakan adalah upah bekerja hampir 1 tahun. Itu hal yang mahal, saudara. Dan dia berikan sehingga banyak orang yang protes. Ini pemborosan. Mestinya harus dijual dan berikan kepada orang miskin. Orang miskin selalu bersama dengan kamu. Selalu di mana-mana ada. Coba sekarang sudah keluar. Di mana di mobil juga ada orang miskin datang ngamen. Ya, saya pernah naik bus ya sama teman saya ya. Saudara, waktu itu adiknya Dokter Yulin ini ya. Sepanjang jalan itu harus mempersiapkan uang ricik. Sebab sebentar-bentar keluar masuk ada orang ngamen. Tidak dikasih itu merengut-merengut, saudara. Dikasih itu ya jengkel, saudara. Saudara makan di mana ada orang ngamen, orang miskin. Ya. Anak Tuhan ya bukan ngamen itu pekerjaan yang buruk, enggak, saudara. Maksud saya ya ini dalam segi kurangan. Padahal Tuhan menjanjikan kalau saudara taat pada firman Tuhan pasti hidupnya akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Akan dipermuliakan oleh Tuhan. Akan ditinggikan oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan itu. Pasti saudara akan ditinggikan. Saya dari kehidupan keluarga yang tadinya miskin, saudara. Sekolah aja enggak bisa. Enggak mampu. Tapi setelah saya percaya Tuhan, saya tahu sumber berkat adalah Tuhan Yesus. Bukan saja sumber kehidupan, sumber keselamatan, tapi dia adalah sumber berkat. Sebab itu carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Itu camkan dalam hidup saudara. Cari dulu. Ayatnya di mana itu? Matius 6:33. Ya, supaya kita ingatlah, walaupun sudah saya sebutkan. Ayo baca sama-sama, sudah. 1, 2, 3. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambah. Semuanya, apa itu semuanya? Yang dibutuhkan manusia,
butuh kesehatan, butuh kebahagiaan, butuh ekonomi yang mapan, yang ekonomi yang cukup, ya. Butuh sukacita, akan ditambahkan. Tapi kata firman, cari dulu kerajaan Allah. Sudah mencari Tuhan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya, itulah firman Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, ya. Berupaya cari Dia dengan sekuat tenaga. Yang dikatakan dengan hati, dengan jiwa, dengan tenaga kita cari Tuhan. Ya. Supaya apa? Semua itu akan ditambahkan. Sebenarnya segala berkat-berkat yang kita nikmati itu tambahan saja. Berkat tambahan, tapi berkat utama adalah keselamatan, kehidupan kekal. Itu yang utama. Yang lain berkat tambahan. Amin, saudara. Sudah punya mobil, punya rumah bagus, punya rumah di mana-mana, itu berkat tambahan. Punya keluarga yang baik, itu berkat tambahan. Saudara, apa yang Tuhan janjikan itu bukan hanya berkat secara materi, tapi kesehatan sudah diberkati. Ya. Kebahagiaan sudah diberkati, rumah tangga diberkati. Nah, kalau ada rumah tangga yang kacau, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memperbaiki kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ekonomi dan sebagainya. Ya, di sini kita lanjut kembali kepada wanita tadi. Jadi wanita ini dia mempersembahkan dengan pandangan bahwa itu mempersiapkan. Dia sepertinya punya nubuatan, punya visi ke depan. Bahwa dia lakukan mencurahkan di atas kepala Tuhan Yesus itu adalah satu penghormatan. Karena orang yang mengurapi kepalanya itu adalah sepertinya mengurapi raja, mengurapi Mesias. Ya, kita bisa baca ya. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Iya. Pialaku penuh melimpah. Iya, mengurapi kepalaku dengan penuh limpah. Kita sudah diurapi oleh Tuhan, adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi ada orang-orang yang dalam perjanjian lama, orang yang diurapi adalah orang yang dipersiapkan untuk menjadi raja. Seperti 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-13, 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Iya, jadi Daud itu diurapi karena dia dipersiapkan untuk menjadi raja. Sudah juga diurapi oleh Tuhan, dipersiapkan supaya berkat Allah melimpah menjadi anak-anak raja. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi sudah perlu pengurapan dari Tuhan. Hidupnya diurapi oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak raja. Ya, Daud juga diurapi, dipersiapkan jadi anak raja. Walaupun tidak langsung Daud jadi raja, ada prosesnya. Sudah juga diberkati menjadi anak-anak raja, tidak langsung seketika jadi anak-anak Allah, anak-anak raja, tapi ada proses. Amin, saudara. Makin hari semakin ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Semakin hari semakin ditinggikan, saudara. Hidup sudah ditinggikan. Ya. Saya bersyukur, saudara. Ya, istri saya sudah cerita
Tapi tak ulang sedikit. Masa pandemik gereja ambruk, saudara. Ya, tapi kemurahan Tuhan bisa berdiri lagi. Ya. Itu waktu masa pandemi, saudara. Ya, saya waktu Tuhan gimana ini? Pak Win juga berkata, Pak, jemaat-jemaat itu lagi masa pandemi. Oh iya Pak Win. Ya, memang betul saya. Saya tidak mungkin menggoncangkan hati jemaat. Ayo, ya sudah masa pandemi sudah ngerti sendiri, saudara. Semua di mana-mana susah. Bekerja juga mungkin separuh hari dan sebagainya. Ya, tidak full, tetapi puji Tuhan bisa selesai. Tidak cukup itu, Tuhan hari-hari ini memberkati kami dengan mobil baru. Ya, puji Tuhan. Artinya apa? Kita sedang dibawa proses jadi raja untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah mau, sudah diurapi Tuhan. Ya, tapi wanita tadi mengurapi Yesus di atas kepalanya dengan minyak yang mahal, mengurapi Yesus. Dia punya pandangan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di segala Tuhan. Ya, saya tidak lanjut karena sudah waktu. Sudah, bagian yang ketiga kita lihat bagian ketiga. Saya harus selesaikan sebab kalau enggak pasal berapa tadi? 26 Injil Matius 26 ayat selanjutnya, cerita selanjutnya ayat berapa? 14 sampai 16. Ya, 14-16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot Kepada imam-imam kepala. Ya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Ya. kepada Yesus. Berbeda dengan pandangan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kontra dengan murid-murid Yesus yang lain, seperti yang tadi berbondong-bondong bawa persembahan, tapi mempunyai motif yang salah. Ya, motif yang salah kepada Yesus. Motifnya apa? Yesus sebagai sosok yang mendatangkan keuntungan. Yesus, ya, dia percaya Yesus, nanti Yesus bisa mendatangkan keuntungan. Dia melayani Yesus supaya dia dapat keuntungan. Sudah. Ada banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan mengikut Yesus supaya dapat keuntungan. Bisa. Contohnya di sini dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak. Saudara. Dan pada ayat-ayat sebelumnya juga memang Yudas Iskariot ini pandangannya hanya kepada Yesus hanya uang. Seperti tadi korbannya wanita sama wanita di Betania tadi. Dia juga berkata kalau ini bisa laku dijual 300 dinar. Padahal itu siasatnya Yudas. Supaya apa? Dia bisa mencuri uangnya Tuhan. Coba kita baca Yohanes. Sebentar saudara ya, Yohanes 10 menit saja, 5 menit. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 atau 5. Yohanes 5. pasal 12 ayat yang ke-5 dan 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ya, ini pandangannya seolah-olah rohani. Dia nanti kan diberikan pada orang miskin. Ya, jangan diboroskan untuk Yesus. Terus, Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, bukan karena cinta orang miskin, nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Seorang pencuri. Memang Yudas ini sebenarnya pemegang kas. Ya, hati-hati yang megang kas. Jangan sampai seperti Yudas ini, dia pegang kas. Ya, tapi ya saya bukan nakut-nakuti yang pegang kas ya. Tuhan pakai sebenarnya di situ. Kalau kita lakukan dengan baik.
Memang tidak semua orang. Saya dalam melayani berpuluh tahun saya lihat ada orang yang pegang kas itu ya enggak betul, enggak bisa dicatat dengan baik. Ini ada yang lama di sini, Ibu Budi, ya pemegang kas pertama. Waktu saya mulai buka pekerjaan Tuhan, pelayanan perintisan. Ya, saya lihat bagus, tapi beliaunya berkata mengundurkan diri karena sudah tua dan ganti yang lain. Ya enggak apa-apa yang lain. Tapi saya lihat di sini juga pemegang kas baik-baik. Tetapi yang diceritakan di sini Yudas, dia bukan karena cinta sama orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Terus ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia sering kali ngentit, saya disimpan dalam kasnya Tuhan, kasnya Tuhan. Saudara, itu. Jadi makanya Yudas tadi, dia pandangannya uang, dia bisa percaya Yesus, dia cinta Yesus sekian lama, tetapi dia lebih mencintai uang daripada Yesus. Dia lebih mencintai ya Tuhan. Dia mencintai Tuhan tapi kalah dengan tadi ya uang. Dia bisa menukarkan Yesus dengan keuntungan untuk dirinya sendiri. Saudara, mestinya kita melayani kita tadi seperti wanita tadi. Mari kita hari-hari ini kita di hari-hari ini, minggu-minggu sengsara Yesus, mari kita periksa hati kita supaya jangan seperti para musuh Yesus, yaitu penuh sakit hati, iri hati, kebencian, sampai akhirnya membunuh. Ya. Atau kita ya sedang menghayati kasih Kristus dan kita berkorban. Ya, kita banyak berkorban kepada Tuhan seperti wanita. Berapapun dia tidak merasa rugi karena Tuhan yang dia cinta, dia hormati. Atau jangan seperti Yudas yang mengkhianati karena dia pandangannya kepada uang. Saya percaya hidup saudara akan diberkati Tuhan dan Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan karena waktunya ya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian pujian yang pertama tadi, Matias. Pujian yang pertama tadi kita nyanyikan. Haleluya. Kita tunduk kepala. Ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, orang-orang yang hatinya tidak disucikan. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan iri hati, akhirnya membunuh. Tapi ada orang yang seperti Maria yang sedang merenungkan di hari-hari ini bagaimana dia bisa mencintai kepada Tuhan dan dia berkorban apapun, dia rela dan tidak merasa rugi. Tapi ada yang hatinya seperti Yudas. Dia bisa menganggap percaya Yesus bisa ditukarkan dengan untuk kepentingan diri, keuntungan diri. Haleluya. Sampai akhirnya dia mengkhianati Yesus, harus disalibkan karena kerjasamanya Yudas dengan para imam-imam dan tua-tua Yahudi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku setia, kemuliaan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan kalau sudah cinta kepada Tuhan, belajarlah menghormati Dia.
Belajarlah untuk menghargai Dia di dalam ibadah saudara, dalam pelayanan saudara. Hargailah Tuhan, haleluya. Dalam pengorbanan saudara, Kau setia, Dia telah setia sampai mati. Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Mungkin saudara tidak bisa mempersembahkan seperti wanita ini, tapi saudara perlu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah Tuhan hidupku, ku persembahkan, jadikan aku menjadi kehidupan Kristen yang setia kepada Tuhan. Kehidupan Kristen yang mau rela tenaganya untuk Tuhan, rela pikirannya sepenuhnya kepada Tuhan, diberikan, diutamakan kepada Tuhan, rela mempersembahkan persembahan. Mungkin kalau Tuhan sudah diberkati dengan kekayaannya seperti wanita itu, dia tidak merasa rugi mempersembahkannya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu setia mengasihi dia sampai mengasihi kita sampai mati. Bapa, Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Ibu Gembala, saya persilakan panjatkan doa. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Kau
kasih Tuhan. Terima kasih atas pengajaran-Mu, firman Tuhan yang sudah kami terima saat siang hari ini. Sungguh kami dididik oleh Tuhan, kami diajar oleh Tuhan. Hari ini kami diberitahu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati sungguh-sungguh, menampung kebenaran firman-Mu dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Ajari Tuhan, kami tidak seperti imam-imam, kepala dan ahli Taurat yang mempunyai hati nurani penuh dengan iri dengki kepada Yesus. Karena kehidupannya takut kehilangan kehormatan, kemuliaan dari manusia. Tapi kami dididik untuk seperti wanita yang datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang tulus, ikhlas, menghormati Tuhan, mempunyai satu pandangan bahwa Yesus Kristus itulah Raja di atas segala raja, yang patut dihormati, yang patut disembah. Kepadanya segala hormat diberikan. Bahkan apa yang ada padanya pun tidak ditahankan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, hari ini Tuhan membuka hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ajari kami tidak seperti Yudas Iskariot yang mengutamakan dirinya sendiri dan menjual dengan harga yang tidak seberapa Yesus Kristus yang sudah mengasihinya. Tuhan, hari ini kami sadar akan kekurangan-kekurangan kami di masa yang lampau, supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kami dan memberikan hati nurani untuk tetap mengasihi Tuhan, mempunyai pandangan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, Raja di atas segala raja yang harus kami sembah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, jeripaya kami, jemaat Tuhan dalam beribadah dan melayani Tuhan tidak sia-sia. Semua dalam kendali dan sepengetahuannya Tuhan. Tuhan sangat senang melihat umat Tuhan yang dengan tekun menanti-nantikan Tuhan, duduk di ujung kaki Tuhan, mendengar ajaran Tuhan dengan patuh. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Berikan kemampuan untuk kami dapat melaksanakannya. Terima kasih, kami yakin segenap sidang jemaat Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang mendengar firman Tuhan, yang ada di rumah-rumah, Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami bersuka cita, kami bergembira, kami berbahagia, sebab firman-Mu sudah ada dalam setiap kehidupan kami. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami peralaskan segala doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pernah
Mari kita bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus dan selamanya, kuasanya dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya persilakan Bapak Winardi untuk memanjatkan doa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Amin, serta Tuhan. Roh Kudus. Bapak, pada siang hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Haleluya. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, Yesus. kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini, Ya, dari permulaan, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Ya. Dan kami dapatkan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Dan berkat-Mu pada siang hari ini sungguh-sungguh memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu serta pertolongan-Mu di dalam kami mengikuti ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan Tuhan. Dan Tuhan juga Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini, yang telah firman-Nya disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan semuanya ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas rangkaian ibadah pagi hari ini, siang hari ini yang telah Engkau selalu berkati ya Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan juga masih akan terus menyertai kami di dalam perjalanan kami, sehingga dari sini, dari tempat-Mu yang kudus ini sampai kami datang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat penuh sukacita. Dan kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kami. Haleluya. Tadahkan tangan Amin. saudara dengan iman kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuasa Roh Kudus yang menunggal bersama kami, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
doakan untuk Bapak Ibu. Ibadah doa malam hari Rabu tetap luar biasa jam 7 malam. Dan ibadah carang untuk minggu ini tidak ada. Kita akan kembali ibadah carang tanggal 9 April. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk Paskah berupa keuangan, silakan menghubungi saya atau Ibu Vena, Ibu Trivena untuk persembahan Paskah, yaitu untuk kita memberikan telur kepada jemaat. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan kepada saudara Ibu Vena atau kepada saya, berikan amplop dan kasih nama yang jelas. Nanti kami akan rekap dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan. Sekali lagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk telur, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan berupa keuangan dan diserahkan kepada saya atau kepada Ibu Trivena. Tuhan Yesus memberkati.